Materi IPA kelas 8 semester 1, Buana yang Indah Merona. Pertemuan ini kita akan melihat tentang lapisan-lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari 3 bagian, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kita akan lihat satu persatu pada slide-slide berikutnya. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling luar, terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Ketebalan dari kerak bumi adalah sekitar 5-70 km. Nah, kerak bumi ini adalah permukaan bumi, ya, tempat kita tinggal, ya, tempat kita tinggal, ya, tempat kita menanam tanaman, membangun rumah, dan sebagainya. Apa saja bagian dari kerak bumi? Yang pertama, kerak benua, ya, merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di atas dan batuan beku di bawah. Kerak ini sering dikenal sebagai benua. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai dataran, ya, benua, ya, benua Asia, benua Amerika, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, kerak samudra. Nah, kerak samudra ini merupakan benda padat yang terdiri dari endapan laut di atas dan batuan vulkanik di bawah. Lapisan ini terdapat di dasar samudra. Ya, jadi yang dinamakan kerak samudra itu adalah dataran yang ada di dalam air, ya, atau disebut juga lapisan yang ada di dasar samudra. Nah, tadi kita sudah melihat, ya, kerak bumi itu dibentuk oleh batuan-batuan, ya, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, ya. Kita akan lihat satu persatu. Batuan beku, batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat, ya. Nah, ini contoh-contohnya, ya, batu apung, ya, mungkin kamu suka lihat, ya, di rumah, ya, orang tua masih pakai itu untuk mencuci perabotan dapur, ya. Batu obsidian, ya, batu granit, batu basal. Nah, itu adalah contoh-contoh batuan beku yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen itu terbentuk dari berbagai macam batu yang lapuk atau hancur yang kemudian menumpuk dan berlapis-lapis selama bertahun-tahun disertai adanya tekanan sehingga terjadi pemadatan, ya. Sedimen ini, ya, batuan yang berlapis-lapis, ya. Contohnya ini adalah, ya, sandstone atau batu pasir, atau juga ada yang bilang batu paras. Terus juga limestone, ya, itu batu kapur, ya, gypsum, ya, itu mengandung banyak kalsium. Juga konglomerat, ya, batu konglomerat. Nah, itu contoh-contohnya. Terakhir adalah batuan metamorf, ya. Batuan metamorf terbentuk karena terjadi perubahan lanjutan dari batuan sedimen maupun batuan beku akibat pengaruh suhu, tekanan, ekosistem yang ekstrim di lingkungan batuan-batuan sedimen atau batuan beku tersebut. Nah, contoh-contohnya apa? Marble, ya, marble itu marmer, ya. Terus juga slate, ya, slate itu, ya, itu merupakan batu tulis, ya, batu yang sering digunakan untuk pakai untuk menulis, ya, sebelum ada kertas, ya. Nah, terus juga gneiss dan juga quartzit, ya, itu contoh-contohnya. Lapisan bumi di bawah kerak bumi itu adalah mantel bumi. Letaknya tepat di bawah kerak bumi. Lapisan ini juga disebut dengan selubung bumi dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Nah, suhu pada bagian mantel bumi itu dapat mencapai 3.000 derajat Celcius. Wah, panas sekali, ya. Untung kita tinggalnya di bagian permukaan kerak bumi. Bagian terdalam dari lapisan bumi disebut inti bumi. Nah, inti bumi merupakan lapisan bumi yang paling dasar dengan ketebalan 3.500 km. Ketebalan lapisan inti luar 2.000 km dengan suhu mencapai 2.200 derajat Celcius, dan selebihnya yang paling dalam, lapisan inti dalam,
suhunya bisa mencapai 4.500 derajat Celcius. Nah, ini ada istilah litosfer. Ya, litosfer itu apa sih? Litosfer adalah bagian terluar dari bumi yang dapat dihuni oleh manusia. Ya, yaitu bagian kerak bumi. Ya, kerak bumi. Ya, litosfer meliputi kerak bumi dan bagian atas mantel bumi. Ya, nah itu litosfer sangat berguna bagi kehidupan manusia karena ya tempat manusia hidup, tempat bercocok tanam, ya, membangun rumah dan sebagainya, ya, itu di bagian litosfer. Selesai pembahasan kita tentang lapisan bumi. Nah, kita refleksi sedikit, ya. Yang pertama, lapisan bumi, tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup, itu disebut litosfer. Nah, litosfer bagian atas bermanfaat untuk membangun tempat tinggal, bercocok tanam, membuat lahan pertanian, dan juga perkebunan dan sebagainya. Sedangkan litosfer bagian bawah itu mengandung bahan-bahan mineral yang bermanfaat bagi manusia, ya, barang-barang tambang, ya, juga mineral-mineral logam, ya, itu di bagian litosfer bawah, ya. Tugas mandiri kalian yang pertama, tuliskan susunan lapisan-lapisan bumi dan jelaskan masing-masing lapisan secara singkat. Ya, jadi kamu tulis, ya, buat bentuk tabel, tulis lapisan-lapisan bumi, terus lapisan itu kamu jelaskan, ya, secara singkat saja sesuai dengan pemahaman kamu. Nah, ini contoh tabelnya. Kamu bisa menggunakan tabel ini untuk mengerjakan tugas yang pertama. Ya, oke. Tugas yang kedua, ini agak sulit, ya, agak sulit. Tuliskan 5 batuan atau mineral yang ada di litosfer bumi, serta jelaskan manfaatnya bagi manusia. Ya, 5 jenis batuan atau mineral, ya, yang ada, ya, di litosfer bumi, ya, itu yang biasa kita tambang, ya. Nah, itu jelaskan kegunaannya buat apa sampai kita harus menggali dan menambang itu. Nah, ini adalah contoh tabelnya, ya, tabel untuk mengerjakan tugas yang kedua, ya, nama batuan atau mineral, manfaatnya bagi manusia. Oke, nah, silakan mengerjakan tugas mandirinya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!